Oke mas, sudah saya nyalakan mas. Saya merasakan ada sihir yang pertama mas. Benar sekali Ya mas. pusaka Arjuna Sejati. Kafa ya Allah berbukalah. Allah Akbar. Astagfirullah. Tapi jika kita melangkah malah kita terkena mas. Iya, tentunya bahaya mas. Allah Akbar. Bantu doanya sedulur. Dulu mas, masih ada lagi. Astagfirullahaladzim. Kita. Ya pusaka Arjuna Sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Hati-hati mas. Allah Akbar. Di mana kau? Jangan jadi pemusuh kau. Ya pusaka Arjuna Sejati. Kok tadi langsung bilang mas? Benar mas. Jangan-jangan belum ditutup mas. Iya, bisa jadi mas. Dulu mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati, tutuplah kafa ya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum ya masyarul jaan. Uhduru hadir. Masih sepi mas. Padahal tadi kita udah berjalan cukup lama loh. Iya, mungkin karena makhluk-makhluk yang ada di sini merasakan energi pusaka Arjuna Sejati mas. Oke, kita padakan aja mas pakai pusaka itu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati. Apa ya? Padat kamu apa? Coba mas, cek mas. Allah Akbar. Loh. Ternyata kok di situ. Wahai makhluk. Assalamualaikum. Kenapa? Allahu Akbar. Coba kita maju lagi mas, di kamera kurang jelas ini lur. Loh. Kok malah jenengan langsung tunduk seperti itu? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Wahai makhluk. Jelas di kamera mas. Jelas mas. Coba tanyakan mas. Masukkan ke raga saya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya Isat. Ya pusaka Arjuna Sejati. Allahu Akbar. Ampuni saya manusia. Dengan datangnya kalian berdua, bangsa kami yang ada di sini merasa ketakutan. Adanya energi yang cukup besar yang kau bawa itu. Oh, maksudmu apakah pusaka Arjuna Sejati? Pusaka Arjuna Sejati. Iya. Ternyata kau yang memegangnya. Ampuni saya. Ternyata kau bangsa kami yang ada di sini merasa takut, lari terpirit-pirit dengan adanya kalian berdua. Jika kalian tidak mewujudkan diriku dan tidak menahan diriku, pastinya saya sudah lari terpirit-pirit. Bangsa kami sangatlah takut. Padahal dirimu belum sampai tempat ini, akan tetapi energi yang memancar cukuplah besar. Pusaka itu sangatlah didambakan oleh bangsa kami. Akan tetapi apalah daya, bangsa kami tidak mampu
dengan energi yang terpancar begitu besar. Padahal pusaka itu sangat-sangat Baiklah, saya ingin bertanya dengan dirimu. Siapa yang sengaja memasang sihir-sihir yang ada di tempat ini? memang bangsa kami yang memasang sihir yang tertanam di sini agar tidak ada bangsa kami dari pendatang Oh, yang ingin menguasai tempat kami. Tapi saya tadi melihat ada salah satu dari golongan seperti ulama yang datang ke tempat ini. Mungkin mencari kalian. mencari saya. Ya, saya tadi bertanya kepada beliau. Tapi beliau menjawab, ingin tahu siapa yang memegang energi dari pusaka itu. Berhati-hatilah. Baiklah. Saya akan pergi sebelum saya binasa oleh energi itu. Sebentar dulu. Kenapa? Kau ingin membunuhku? Tentu saja tidak. Hanya saja saya akan menghilangkan kekuatanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka Arjuna Sejati. Allahu Akbar. Kenapa? Kau cabut ilmuku. Ya tentu saja. Karena kau tadi mengatakan bangsamu yang telah menanam sihir di tempat ini. Ya, saya turut menanam juga sihir itu. Saya pergi daripada saya mati. Ya, Boleh. silakan. Allahu Akbar. Ya mas, jadi makhluk tadi yang menanam sihir di tempat ini agar tidak ada bangsa lain datang ke tempat ini memperebutkan wilayahnya. Dalam arti ya seperti penjajah. Iya. Dan makhluk tadi juga mengatakan dia barusan melihat golongan dari golongan waliullah atau ulama besar yang sedang mencari kita, mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa, mas? Nah, justru itu saya tidak tahu. Tetapi apa yang di dalam isyarah saya agar datang ke tempat ini, itu saya belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Oke, kita gas saja ya sedulur. Saya minta doanya, minta bantuannya. Tak angkat duanya, Lur. Biar tensi videonya semakin naik ya, sedulur. Betul. Dan pantau terus video kami. Oke, kita telusuri, mas. Ya, mungkin nanti kita lanjut lagi jika ada pergerakan, guys, dulur. Mas. Oke, mas, sudah saya nyalakan, mas. Allahu Akbar, mas, mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mohon maaf. Dengan siapa? Dengan kenapa? Dengan menyerang kami. Apa salah kami? Kami hanya melintas. Apa tujuanmu? Sampai-sampai kau menghalangi perjalanan kami. Jadi mas, Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, mas. Allahu Akbar. Masya Allah,
simpan saja energimu. Percuma. Kau sebenarnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati kafa ya Allah. Apa? Kau mau berbicara apa? Silahkan berbicaralah. Saya ingin menguasai tempat ini. Saya pendatang. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa semua makhluk yang ada di sini takut kepadamu? Ya, Kau belum tahu siapa diriku. saya bernama Satria dan rekan saya ini bernama Agus. Allahu Akbar. Astagfirullah. Cukup hebat kekuatan yang kau punya. Saya Bilwatama. Oh, Wilwatama. Apa kau ingin menguasai tempat ini? Tidak. Jangan berbohong kepadaku. Astagfirullah. Untuk apa saya menguasai tempat ini? Saya lihat dari kejauhan dirimu ditakuti oleh semua makhluk yang ada di sini. Apa sebenarnya? Ya pusaka Arjuna sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh. Kenapa kau tadi seperti berlaga sombong? Akan tetapi setelah kau tahu pusaka Arjuna sejati, kenapa kau jadi seperti ini? Pusaka Arjuna sejati. Pusaka yang saya inginkan untuk menguasai semua tempat agar saya lebih berwibawa. Berikan saja kepadaku. Saya minta satu. Bukankah pusaka itu ada banyak? Iya, Bukan memang. hanya satu. Saya tahu pusaka itu. Pemiliknya Tuhan Nabi Nukta. Ternyata kau juga mengetahuinya. Ya, saya sudah lama mengetahui sejarah dari pusaka Arjuna. Berikan saja. Untuk Silakan. apa kau memegang pusaka itu? Ya, memang saya tidak memiliki hak untuk memiliki pusaka ini. Akan tetapi saya hanya sebagai lantaran agar pusaka ini disebarluaskan bagi umat manusia yang membutuhkannya. Lebih baik sebarkan oleh bangsa kami. Sebarkan. Kau pasti tidak tahu manfaat dari pusaka itu. Untuk apa saja? Apakah kau mengetahui? Tentunya saya mengetahui karena saya
menginginkan pusaka itu. Mungkin juga bangsa manusia menginginkan. Jika bangsa manusia tidak menginginkan, manusia-manusia bodoh tidak menginginkan pusaka yang sangat dambakan, pusaka yang sangat suci. Ya. Bodoh sekali manusia tidak menginginkan pusaka itu. Bangsa kami menginginkannya, apalagi seperti saya. Saya sudah memimpin beberapa wilayah, sudah menguasai, akan tetapi belum lengkap jika saya belum memegang pusaka itu. Dan kau datang ke sini itu hanya untuk menjajah tempat ini saja. Ya, saya ingin menguasai tempat ini. Tapi, kenapa tadi saya tidak bisa merasakan adanya pusaka itu terhadap dirimu? Saya hanya sedikit merasakan pancaran sinar yang begitu terang. Akan tetapi, saya tidak tahu pancaran apa itu. Ternyata pusaka Arjuna sejati. Ya tentu saja kau tadi tidak bisa merasakan pusaka itu karena saya telah menutupnya. Kurang ajar. Tetapi sekarang bagaimana? Lihat ini. Ya pusaka Arjuna Jati. Jangan kau berikan. Tutuplah. Kau adalah penjajah yang ingin menguasai dunia ini. Maka saat ini, malam ini juga kau harus dimusnahkan. Jangan. Saya masih ingin hidup. Kau hidup di jalan yang tidak benar. Saya akan lebih ke jalan yang benar. Jangan bunuh saya. Saya tidak percaya dengan perkataanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salah berhadapan denganmu. Ya pusaka Arjuna Jati. Musnahkanlah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya mas, tadi adalah makhluk yang berusaha untuk menjajah tempat ini. Oke mas, mungkin kita harus melanjutkan perjalanan kita. Nanti kita lanjut lagi jika ada pergerakan guys dulur. Amin, sedulur. Untuk mempersingkat waktu juga. Sudah saya nyalakan ini mas. Allahu Akbar. Mas. Astagfirullah. Siapa dirimu sebenarnya? Kenapa? Hah? Apa yang kalian inginkan? Kenapa? Hah? Stop. Berbicaralah dengan baik dan jelas agar kami tahu apa tujuan kalian. Hati-hati mas. Pasti sini mas. Iya. Coba kita tarik mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Jati. Kafa Yesud Allahu Akbar.
Ampun, Apa katamu? ampun. Ampun. Siapa kalian sebenarnya? Saya pasukan dari Tuan Raja Bilatama Allah Akbar. yang ingin menguasai tempat ini. Saya mencari Tuan Raja dan tidak tahu kemana. Kau mencari tuan rajamu yang sudah saya leburkan. Bagaimana bisa? Apakah dengan yang kau sebutkan tadi, Tuan Raja binasa? Ya, tentu saja. Ampuni kami. Ampuni kami, manusia. Ternyata Tuan Raja Wilatama yang gagah perkasa dan sakti mandraguna belum apa-apanya dari pusaka Arjuna Sejati. Tuan Raja pernah mengatakan menginginkan pusaka itu yang kekuatannya begitu besar. Dan Tuan Raja pernah mengatakan jika memegang pusaka Arjuna Sejati, semua perkataan dan semua keinginan akan terwujud. Apalagi hanya sebuah kekuasaan mudah sekali. Siapapun raja, jika Tuan Raja Wilatama memegang pusaka itu, raja-raja akan tunduk. Dan semua permaisuri para raja akan mudah sekali dikendalikan. Mudah sekali. Tidak hanya itu, Baginda Raja Wilatama pernah mengatakan jika pusaka Arjuna Sejati bisa pegang oleh Baginda Raja, maka kerajaan tidak akan kekurangan. Apalagi bangsamu manusia. Bangsa seperti kalian jika memegang pusaka itu tidak akan merasa kekurangan. Apakah kami bisa memegang pusaka itu buat kerajaan kami, agar kerajaan kami sejahtera? Saya hanya diamanahkan dan saya hanya sebagai lantaran saja. Jika Apakah kerajaan kami tidak boleh mengemban itu? tentu saja tidak. Apakah pusaka itu diperuntukkan untuk bangsa manusia? Ya. Kemudian untuk kebenaran, kebaikan, Ya, berbahagialah kalian bangsa manusia bisa memegang pusaka itu. Akan tetapi, jika manusia tidak ingin memegang pusaka itu, sangatlah bodoh.
Bangsa kami semua menginginkan, semua membicarakan pusaka itu. Setelah malam disusapan yang sangat bergemuruh, hujan badai petir melanda kerajaan kami. Dan Baginda mengatakan pusaka Arjuna telah turun. Bodoh sekali jika manusia tidak menginginkan. Apa kau menginginkan juga, manusia? Saya tidak memiliki hak untuk memiliki. Hanya saja saya diberi amanah untuk disebarluaskan bagi umat kami. Disebarluaskan. Ya, Berbahagialah jika yang memegang pusaka itu bangsa kami tidak akan mampu untuk mengusik manusia yang memegang pusaka itu. Apalagi sejenis teluh tidak akan mampu untuk menyentuh. Dari jarak jauhan pun tidak akan bisa menembus. Itu yang saya tahu dari ucapan Baginda Raja. Lebih baik saya pergi. Kenapa? Sebelum kau pergi, sebenarnya saya tidak mau menghakimi makhluk seperti dirimu. Hanya saja akan kuhilangkan ilmumu dan kuberi tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Ya pusaka Arjuna sejati. Kau pak, ya Allahu Akbar. Baiklah. Saya akan lebih baik ke depannya. Bagus. Mat. Saya akan membangun kerajaan yang sudah ada dan tidak menginginkan kekuasaan wilayah lain. Bagus. Saya ingin lebih kerajaan kami karena Tuan Raja sudah tiada, maka akan diadakan sayembara agar ada pemimpin yang baru dan lebih bijaksana dalam memimpin kerajaan. Betul. Saya akan pamit. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata mereka adalah pasukan dari si Raja Utama, Mas. Yang tadi, Mas. Iya, yang kita binasakan. Oke, dulu kita gas lagi. Kita lanjut. Oke, ayo. Oke, nanti jika ada pergerakan kita lanjut lagi, guys, dulur. Allah Akbar, Mas. Masya Allah, Mas. Subhanallah. Siapa beliau? Assalamualaikum. Mohon maaf, Eyang, Mbah, atau siapapun. Siapa sebenarnya dengan Allah Akbar? Jika jenengan mau mengatakan sesuatu, jenengan masuklah ke raga kami. Jika jenengan berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Eyang. Siapa? Duduklah, Baiklah. anak muda. Saya ingin menanyakan kepada kalian perihal pusaka Arjuna. Nggih, Eyang.
Anak muda, serahkan pusaka Arjuna itu kepadaku. Kau tidak layak memilikinya. Mohon maaf, El. Kenapa tidak? Saya telah berjuang untuk mendapatkannya. Bahkan kami melewati banyak ujian dan mempertaruhkan nyawa kami demi pusaka Arjuna sejati. Itu bukan alasan. Kau hanya manusia biasa. Sementara pusaka Arjuna adalah warisan suci yang seharusnya dijaga oleh mereka yang telah mencapai makom spiritual tertinggi. Jika jatuh ke tangan yang salah, pusaka itu bisa menjadi petaka. Baiklah, El. Kami tidak berniat menyalahgunakannya. Kami hanya mengemban tugas untuk menjaga keseimbangan dunia. Jika kami melepaskan pusaka ini, bagaimana jika jatuh ke tangan orang yang lebih buruk? Keseimbangan dunia bukan tugas seorang pemuda yang masih dikuasai hawa nafsu dan keterbatasan pemikiran. Para wali, ulama, dan pemimpin rohani telah bersepakat bahwa manusia biasa tidak boleh menyentuh pusaka itu. Lalu, siapa yang menentukan kelayakan seseorang jika hanya para wali yang berhak? Lalu kenapa takdir membawa kami ke pusaka ini? Kami tak pernah menginginkannya, tapi jalan hidup kami mengarah ke sini. Apakah itu bukan pertanda, Eyang? Pertanda atau cobaan itu bergantung pada bagaimana kau menyikapinya. Kau diuji apakah kau akan tetap rendah hati atau justru terbuai oleh kekuatan yang bukan hakmu, anak muda. Baik, Eyang. Kami tidak sombong. Kami hanya menuntaskan tugas kami. Jika para ulama besar benar-benar menjaga keseimbangan dunia, kenapa masih banyak kejahatan dan ketidakadilan? Kenapa kami yang harus bertindak? Karena dunia ini ujian. Kejahatan tetap ada bukan karena para wali gagal, tapi karena manusia dibiarkan memilih jalannya sendiri. Dan kau, anak muda, sedang diuji apakah kau akan menyerahkan sesuatu yang bukan hakmu atau mempertahankannya dengan kebodohan. Baiklah. Lalu, jika kami bukan orang yang layak, siapa yang layak? Apakah jenengan atau orang lain yang mengeklaim diri mereka suci? Bukankah setiap manusia punya peran? Mungkin kami bukan wali, bukan ulama,
tapi kami tetap manusia yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab katamu. Tanggung jawab tanpa ilmu akan membuat kehancuran. Kau bisa saja berniat baik, tapi jika kau tak memahami esensi pusaka ini, kau akan menjadi alat bagi mereka yang lebih kuat darimu. Baik, kalau begitu kami ajari agar kami jangan hanya menuduh bahwa kami tidak layak tanpa memberi kepada kami kesempatan untuk memahami. Kesempatan itu harus kau buktikan sendiri, anak muda. Bukan sekedar kata-kata. Saya tidak bisa memberimu pengakuan karena itu datang dari perjalanan batin yang lebih dalam. Oke, sedulur. Saya sadar bahwa Syekh ini bukan sekedar menginginkan pusaka, tapi sepertinya sedang menguji apakah benar-benar mengerti arti tanggung jawab. Apakah seperti itu? Kenapa kau terdiam? Anak muda, kau berkata ingin bertanggung jawab. Tapi sudahkah kau memahami apa itu tanggung jawab sejati? Tanggung jawab bukan sekedar menjaga sesuatu, tapi memastikan ia berada di tangan yang benar. Pusaka Arjuna itu bukan hakmu. Ya. Lalu siapa yang menentukan hak seseorang jika benar saya tidak layak? Lalu mengapa pusaka ini jatuh ke tanganku? Bukankah alam juga punya kehendak? Bukankah takdir yang menentukan kami ke sini? Jangan salah memahami takdir, anak muda. Takdir bukan berarti kau harus mempertahankan sesuatu yang bukan hakmu. Mungkin kau hanya perantara, bukan pemilik. Ya, jika saya hanya perantara, mengapa saya harus menyerahkannya tanpa bukti bahwa ada orang lain yang lebih layak? Apa karena jenengan seseorang syekh, seseorang ulama, lalu jenengan otomatis lebih berhak daripada kami? Bukan soal siapa diriku. Ini soal ilmu dan makom. Pusaka Arjuna bukan sekedar benda. Ia mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan manusia yang belum mencapai pemahaman sejati. Kau bisa melawan musuh dengan pedang, tapi mampukah kau melawan hawa nafsumu sendiri? Allahu Akbar. Ya, aku tidak menginginkan kekuatan pusaka ini untuk kesombongan atau kepentingan pribadi. Aku hanya ingin menuntaskan tugasku. Saya sudah melalui beberapa ujian dan berhadapan dengan banyak bahaya. Jika aku bisa sampai di titik ini, bukankah itu berarti
saya cukup kuat. Kuat katamu. Kuat secara fisik mungkin, tapi kuat secara rohani itu yang saya ragukan. Allahu Akbar. Jadi menurutmu saya harus menyerahkannya begitu saja setelah semua yang kulalui? Itulah ujianmu, anak muda. Seorang yang benar-benar layak atas pusaka itu bukanlah orang yang ingin memilikinya, tetapi orang yang rela melepaskannya demi kebaikan yang lebih besar. Apakah jenengan ingin kami mengorbankan sesuatu yang telah kami dapatkan dengan nyawa? Bukan mengorbankan, tapi melepaskan. Ada perbedaan antara dua hal itu. Pengorbanan bisa berakar dari ego dan keterpaksaan, sedangkan melepaskan adalah tanda dari kebijaksanaan. Kau berkata ingin menjaga keseimbangan dunia, tapi apakah kau benar-benar memahami keseimbangan itu, anak muda? Memang saya tidak tahu sepenuhnya, tapi saya percaya bahwa jika pusaka ini jatuh ke tangan yang salah, dunia akan berada dalam bahaya. Dan saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Keyakinanmu bagus, anak muda. Tetapi keyakinan tanpa ilmu bisa menjadi bencana. Kau berbicara tentang kejatuhan pusaka ke tangan yang salah. Tetapi tahukah kau bahwa terkadang niat baik pun bisa menyesatkan? Apa maksud jenengan? Seorang pemimpin yang berniat baik bisa menjadi tiran jika ia tidak memiliki kebijaksanaan. Seorang pendekar yang ingin melindungi bisa menjadi penindas jika ia terlalu mengandalkan kekuatannya. Dan seorang pemuda yang ingin menyelamatkan dunia bisa menjadi ancaman jika ia tidak memahami hakikat apa yang ia lindungi. Baiklah. Jika saya memang belum cukup bijaksana, apa yang harus kulakukan? Apakah jenengan ingin saya menyerahkan pusaka ini lalu pergi begitu saja? Saya tidak memintamu untuk menyerahkan begitu saja. Saya hanya ingin kau menyadari bahwa perjalananmu belum selesai. Pusaka itu bukan tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jika kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau layak
kau harus melewati ujian terakhir. Ujian terakhir. Ya, kau akan mendapatkan ujian. Saya akan membawamu ke tempat di mana kau akan diuji, bukan oleh musuh yang bisa kau lawan dengan pedang, tetapi oleh dirimu sendiri. Jika kau lulus, kau boleh mempertahankan pusaka Arjuna Sejati itu. Jika tidak, kau sendiri yang akan menyerahkannya dengan sukarela. Baik, jika itu satu-satunya cara untuk membuktikan kelayakan saya akan menjalani ujian itu. Bagus. Tapi ingat, anak muda. Ujian ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang menemukan kebenaran dalam dirimu sendiri. Anak muda, perhatikanlah hujan yang datang. Hujan adalah pertanda keseimbangan, seperti halnya pusaka Arjuna Sejati yang kau genggam sekarang. Banyak manusia memandang hujan hanya dari satu sisi, sebagian berkah atau sebagian bencana. Padahal hujan adalah gambaran dari kehidupan itu sendiri. Baik, Dengarkan baik-baik, anak muda. Hujan turun bukan karena keinginan manusia, tapi karena kehendak Sang Maha Pencipta. Ia jatuh ke bumi untuk menyuburkan tanah, menghidupkan yang mati, dan menenangkan yang gersang. Tapi di sisi lain, hujan bisa membawa banjir, merusak semua, dan menenggelamkan peradaban. Begitu pula dengan pusaka Arjuna Sejati. Pusaka itu bisa menjadi berkah atau bisa menjadi malapetaka, tergantung pada siapa yang menggunakannya. Kau tahu, anak muda, hujan tidak pernah memilih di mana ia akan jatuh. Ia menyirami tanah subur dan tandus dengan kadar yang sama. Ia tidak pilih kasih, seperti halnya hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan. Pusaka Arjuna pun demikian, anak muda. Ia tidak bisa memilih hanya karena seseorang menginginkannya.
ia harus berada di tangan yang memahami hakikatnya. Jika tidak, ia akan membawa kehancuran seperti hujan deras yang turun tanpa henti, menggenangi tanah hingga tak mampu lagi menampungnya. Nggih, Eyang. Seorang yang bijak tidak akan takut pada hujan, tapi juga tidak akan menganggapnya remeh. Begitupun dengan pusaka itu. Kau menganggapnya sebagai alat untuk menjaga keseimbangan, tapi sudahkah kau benar-benar memahami keseimbangan itu, anak muda? Baik, Eyang. Saya hanya ingin melindungi pusaka ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Saya tidak ingin kekuatannya disalahgunakan untuk kepentingan yang jahat. Itu adalah niat yang baik. Tapi niat baik saja tidak cukup. Kau tahu kenapa para wali dan orang-orang suci jarang mengambil alih pusaka seperti itu? Karena mereka tahu bahwa kekuatan yang terlalu besar bisa menyesatkan hati manusia. Bahkan orang yang paling suci pun bisa tergoda oleh kekuasaan, oleh kekuatan pusaka Arjuna itu. Pusaka Arjuna bukan sekedar benda, anak muda. Nggih, Eyang. Ia adalah simbol dari keseimbangan itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang memilikinya, tapi pada bagaimana seseorang menggunakannya. Pernah kau memperhatikan bagaimana hujan yang deras bisa menghancurkan, sementara gerimis yang lembut justru menyuburkan? Gerimis turun perlahan, meresap ke dalam tanah, memberi kehidupan tanpa memaksa. Tapi hujan badai, ia datang dengan dahsyat, membawa serta air yang berlimpah, tapi justru menghanyutkan semua yang ada di jalannya. Begitu pula dengan kekuatan, anak muda. Nggih, Eyang. Jika kau menggunakannya dengan kebijaksanaan, ia akan seperti gerimis yang menumbuhkan kehidupan. Tapi jika kau terlalu bernafsu dan tergesa-gesa, kau akan menjadi seperti badai yang membawa kehancuran alam semesta ini. Baiklah. Dan inilah yang harus kau pahami tentang pusaka Arjuna. Ia bukan senjata, ia bukan alat untuk berkuasa.
Ia adalah ujian, sebuah amanah yang menguji hati dan niat pemiliknya. Jika kau ingin benar-benar menjadi penjaganya, maka kau harus belajar menjadi seperti hujan yang menyuburkan, bukan seperti badai yang menghancurkan. Anak muda, Baiklah, Eyang. Saya mengerti apa maksud dari Syekh. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Tapi semakin saya mendengar wejangan dari panjenengan, semakin saya sadar bahwa mungkin aku belum cukup bijak untuk memegang pusaka ini. kesadaran itu langkah pertama menuju kebijaksanaan. Ingatlah, anak muda, Nggih, Eyang. hujan yang deras tidak turun begitu saja. Ia terbentuk dari kumpulan embun, dari uap air yang naik ke langit, sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan kebijaksanaan. Ia tidak akan datang dalam satu malam. Kau harus terus belajar, terus memahami, hingga kau benar-benar mengerti apa yang kau pegang saat ini. Nggih, Eyang. Jangan kau kira bahwa ujianmu telah selesai, karena sebenarnya ujian barulah dimulai. Pusaka itu akan terus mengujimu. Ia akan menguncang hatimu, memancing ego dan amarahmu. Jika kau bisa mengendalikan dirimu, maka kau akan jadi seperti gerimis yang membawa kehidupan. Tapi jika kau lengah, kau akan menjadi seperti badai yang menghancurkan segalanya, termasuk dirimu sendiri. Nggih, Eyang. Baik, Eyang. Saya mengerti sekarang, Tuan Syekh. Saya tidak akan menganggap pusaka ini sebagai senjata, tapi sebagai amanah. Saya akan belajar seperti gerimis yang menyuburkan, bukan seperti badai yang menghancurkan. Bagus, anak muda. Maka perjalananmu baru saja dimulai. Bersiaplah, karena ujian sesungguhnya akan segera datang Nggih, dan Eyang. akan dimulai. Baik, Eyang. Perkenalkan, namaku biasa dipanggil Khalid bin Umar. Baik, Tuan Syekh. Siapa namamu? Perkenalkan, Tuan Syekh. Saya bernama Satria dan rekan saya ini bernama Agus. Berhati-hatilah. Ingat pesan-pesanku, wahai manusia Baik, yang memegang pusaka Arjuna sejati itu. Pusaka yang sangat suci dan sangat mulia. Alhamdulillah. Baik, Saya akan pergi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bengkek lur. Aduh ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Oke, mana Mas? Aduh, sampai semutan ini Mas. Ya sama Mas. Ya alhamdulillah ya sedulur. Gimana Mas? Tadi adalah Tuhan saya Mas. Beliau memberikan pembelajaran wejangan yang begitu penting bagi kami. Apakah beliau yang tadi yang kata makhluk pertama kita jumpai Mas? Iya betul. Subhanallah. Ulah wala quwwata illa billah. Ya yang paling penting Mas, Apa? yang saya ingat, belajarlah seperti gerimis. Ini kita sedang gerimis nih Mas. Iya, gerimis itu jatuh secara perlahan tetapi dia berniat untuk menyuburkan semuanya. Jangan sampai kita belajar seperti badai yang akan datang itu menghancurkan diri kita sendiri. Jadi alhamdulillah guys dulur, kita dapat pelajaran baru Pelajaran yang baru. yang penting, dan alhamdulillah ini sudah ujian awal sudah dimulai, dan ujian yang akan datang itu begitu berat ya sedulur. Jadi itulah Kita harus siap Mas. insya Allah. Bismillah. Oke ya sedulur. Terus ini kita bagaimana Mas? Sedangkan yang ingin menguasai tempat ini kita sudah amankan, sudah binasakan, kita sudah totalkan Mas. Ya nanti kita pikirkan Mas. Oke ya sedulur, mungkin video malam hari ini akan akhiri. Nanti jika ada pergerakan kita akan videokan kembali ya sedulur. Ambil sisi baiknya dari video kami ya, buang jauh-jauh sisi buruknya Betul. ya. Kita tidak memaksa kalian untuk menonton ya. Jika yang kalian pikirkan kami ini settingan, ya kami ucapkan kami ini settingan saja, biar tidak ada perdebatan ya Mas Tria. Betul. Nah seperti itu. Monggo kalian semua yang menilai ya, kami ya silahkan monggo ya. Sekian dari kami. Oh ya, kami ini diberi amanah ya sedulur. Monggo yang mau mengemban amanah ini bisa japri di nomor WA ini ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.